Halo semuanya, selamat datang di channel Penonton Sejati. Dalam video kali ini, gua bakalan membahas alur cerita dari film Transformers Rise of the Beast. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya dulu supaya kalian tidak ketinggalan video baru dan info menarik dari channel ini. Gak usah lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Ini dia alur cerita dari film Transformers Rise of the Beast. Awal kisah kita diperlihatkan bangsa Maximals bertarung dengan bangsa Terrorcons. Bangsa Terrorcons memiliki seorang dewa bernama Unicorns. Jadi Unicorns ini adalah seorang dewa yang tugasnya itu memakan planet-planet untuk menguasai seluruh alam semesta. Emang jahat banget ya guys si dewa Unicorns ini. Tapi Unicorns ini berdiri sendiri guys. Jadi si Unicorns ini adalah dewa dan mempunyai bawahan yaitu bangsa Terrorcons. Jadi nggak terpengaruh sama bangsa Terrorcons gitu. Jadi cuma seorang dewa yang individu gitu. Singkat cerita, di sebuah planet tinggallah bangsa Maximals. Bangsa Maximals memiliki perawakan layaknya robot binatang dan rata-rata mempunyai wujud seperti robot binatang semua gitu guys. Pemimpin Maximals yang bernama Appling memberikan sebuah alat bernama Transwarp kepada bawahannya yang bernama Optimus Primal. Jadi Transwarp ini adalah alat yang paling dicari oleh bangsa Terrorcons. Karena Transwarp memiliki kekuatan teleportasi yang sangat dicari oleh bangsa Terrorcons gitu guys. Kekuatan teleportasi tersebut nantinya akan digunakan oleh dewa jahat bernama Unicorns untuk menguasai seluruh alam semesta dan memakan planet-planet. Akhirnya muncullah pemimpin Terrorcons bernama Scourge. Scourge menyerang Appling, ketua dari Maximals, dan singkat cerita Appling pun kalah sama si Scourge ini ya guys. Karena si Scourge ini ditahan sama si Appling, jadi si Optimus Primal mempunyai kesempatan buat kabur dan pergi dari planet yang ditinggali oleh bangsa Maximals. Lalu Optimus Primal dan kawan-kawan lainnya berhasil kabur menghindari kejaran dari Scourge dan mereka pun menuju planet bumi untuk bersembunyi dari bangsa Terrorcons. Ribuan tahun pun berlalu dan sekarang kita berada pada tahun 1994. Pada tahun 1994 kita diperlihatkan seorang mantan militer bernama Noah. Noah mempunyai seorang adik bernama Chris. Sayangnya Chris ini mempunyai penyakit yang gua lupa penyakitnya apa. Yang tahu bisa komen di bawah ya. Nanti gua pin guys. Siapa yang tahu penyakit dari Chris ini? Gua nggak tahu sama sekali, lupa guys. Karena selama nonton gua nggak memperhatikan dengan jelas gitu penyakitnya Chris ini apa. Karena Chris mempunyai penyakit, jadi Chris ini diurus oleh kakaknya yaitu Noah. Dan hidup Noah dan Chris sehari-hari serba kekurangan karena si Noah juga belum mempunyai pekerjaan tetap gitu. Lalu kita juga diperlihatkan seorang cewek bernama Elena. Elena bekerja di sebuah museum dan pekerjaannya meneliti sebuah artefak kuno. Singkat cerita, Elena menemukan patung burung dan patung tersebut memiliki logo dari bangsa Maximals. Yang artinya patung tersebut sebenarnya milik bangsa Maximals gitu. Dan kemungkinan patung tersebut berisi Transwarp yang dibawa oleh bangsa Maximals atau Optimus Primal ke bumi. Lalu kita beralih ke kehidupan Noah. Noah sangat frustasi karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Akhirnya teman dari Noah menghasutnya untuk mencari sebuah mobil Porsche yang terparkir sudah cukup lama di tempat parkir. Jadi kayak nggak ada yang punya gitu mobil itu. Jadi kenapa nggak kita curi aja, kata si temennya. Karena Noah yang sudah tidak punya tujuan hidup dan berencana membantu adiknya Chris untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan akhirnya Noah pun mengiyakan ajakan dari temannya tersebut. Ternyata guys, mobil Porsche tersebut adalah bangsa Autobots bernama Mirage. Dan kita diperlihatkan 3 bangsa ya guys, yaitu ada bangsa Terrorcons, bangsa Maximals, dan yang kita lihat sekarang yaitu bangsa Autobots. Akhirnya Mirage membawa Noah ke sebuah tempat tersembunyi dan akhirnya Noah bertemu dengan Optimus Prime atau pemimpin dari bangsa Autobots gitu. Singkat cerita, Noah bertemu juga dengan anggota Autobots lainnya seperti Bumblebee dan RC. RC menjelaskan bahwa ada pancaran energi dari Transwarp di suatu museum. Jadi tujuan Autobots mencari Transwarp supaya para Autobots bisa balik ke tempat asalnya yaitu planet Cybertron. Ternyata Elena tidak sengaja menghancurkan patung burung yang di dalamnya berisi Transwarp yang disembunyikan bangsa Maximals. Singkat cerita, Mirage menawari sebuah perjanjian kepada Noah bahwa ketika
ketika Noah berhasil mendapatkan Transwarp, maka Noah dapat menjual Mirage sebagai mobil mewah dan Mirage kabur, jadi Noah akan mendapatkan uang yang banyak dari penjualan mobil tersebut. Akhirnya Noah setuju dan para Autobots dan juga Noah pergi ke museum tersebut di mana Transwarp itu terdeteksi. Ternyata Noah bertemu dengan Elena dan menjelaskan bahwa Noah membutuhkan Transwarp tersebut untuk diberikan ke para Autobots. Elena pun tidak percaya dan malah menyangka bahwa Noah seorang maling gitu. Padahal emang bener gitu, si Noah ini emang maling sebetulnya. Tiba-tiba para Terrorcons datang dan menyerang museum, lalu Noah dan Elena pun kabur. Akhirnya Autobots pun datang untuk mengalahkan Terrorcons, namun gagal dan Bumblebee menjadi korban dan akhirnya mati juga guys, Bumblebee. Sialnya Transwarp malah berpindah tangan ke Scourge atau bangsa Terrorcons. Akhirnya bangsa Maximals bernama Aerosaurs datang membantu Autobots dengan cara menyemburkan api. Jadi Aerosaurs ini robot yang bentuknya itu seperti burung ya, dan termasuk bangsa Maximals juga. Singkat cerita, Scourge memberikan Transwarp-nya kepada Dewa Unicorn, namun Dewa Unicorn marah karena Transwarp yang diberikan cuma setengah, alias Transwarp-nya itu sudah dipotong gitu oleh bangsa Maximals. Jadi para Terrorcons harus mendapatkan potongan setengahnya lagi dari Transwarp tersebut. Singkat cerita, Aerosaurs menjelaskan bahwa dia tidak tahu setengah dari potongan Transwarp tersebut. Tetapi Elena mengetahui bahwa setengah dari potongan Transwarp tersebut berada di negara Peru. Dia tahu karena meneliti simbol-simbol dari patung burung yang menyimpan Transwarp tersebut. Jadi simbol-simbol tersebut itu seperti simbol-simbol bangunan-bangunan di negara Peru. Jadi makanya dapat disimpulkan bahwa Transwarp tersebut berada di negara Peru. Singkat cerita, para Autobots, Noah, Elena, dan Aerosaurs, bangsa Maximals yang tersisa, bergegas menuju ke Peru menggunakan pesawat butut. Ternyata pesawat butut itu adalah seorang Autobots juga ya guys, yang digambarkan seperti kakek tua gitu. Singkat cerita, rombongan Autobots sampai di negara Peru. Ketika sampai, para Autobots disambut oleh rekannya bernama Wheeljack. Wheeljack menjelaskan bahwa kode yang ditemukan oleh Elena mengarah ke gereja Santa Domingo. Akhirnya Elena dan Noah pergi ke gereja tersebut untuk menemukan potongan Transwarp yang tersisa. Tetapi sialnya bangsa Terrorcons berhasil melacak Autobots dan berhasil tiba di Peru. Singkat cerita, Noah dan Elena menemukan sebuah peti yang kemungkinan berisi Transwarp, tetapi waktu dibuka malah kosong gitu, nggak ada Transwarp-nya. Akhirnya Elena dan Noah malah diserang oleh robot kecil milik Scourge. Ketika para Autobots ingin membantu, tiba-tiba mereka diserang oleh bangsa Terrorcons yang dipimpin oleh Scourge. Pertarungan antara bangsa Terrorcons dan Autobots pun tidak terhindarkan. Akhirnya Scourge menembakkan sebuah alat ke Aerosaurs ketika Aerosaurs ingin membantu Autobots, dan ternyata alat tersebut membuat Aerosaurs menjadi jahat dan berpihak kepada bangsa Terrorcons. Jadi alat tersebut seperti alat pencuci otak gitu supaya si Aerosaurs ini berpihak kepada Terrorcons. Tetapi di sini Aerosaurs belum menjadi jahat sepenuhnya ya guys, masih ada baik-baiknya gitu, sifat baiknya, belum menjadi jahat sepenuhnya dan belum terlalu berpihak kepada si bangsa Terrorcons ini. Singkat cerita, Noah dan Elena bertemu dengan Optimus Primal. Optimus Primal mencurigai bahwa Noah dan Elena ingin mencuri Transwarp. Lalu datanglah Optimus Prime untuk membantu menyelamatkan Noah dan Elena. Tetapi dipisahkan oleh Aerosaurs, lalu Optimus Primal dan Optimus Prime pun berkenalan. Jadi namanya Optimus Primal dan Optimus Prime itu hampir sama ya guys, beda di L-nya aja. Kalau Optimus Primal kan pakai L, kalau ini pakai S gitu. Optimus Primal mengungkapkan bahwa namanya terinspirasi dari nama Optimus Prime, dan kebetulan mereka berdua itu saling bertemu ya. Jadi ya saling menghormati lah guys antara Optimus gitulah. Karena namanya sama gitu, Optimus Primal sama Optimus Prime. Optimus Primal menjelaskan bahwa Transwarp sekarang dijaga oleh penduduk suku Amaru selama ribuan tahun lamanya. Malamnya Bumblebee yang sudah pingsan ditaruh di sebuah batu yang berisi pancaran energon. Dan Optimus Primal menjelaskan bahwa untuk menghidupkan Bumblebee dibutuhkan energon yang sangat kuat. Esok harinya ternyata Aerosaurs mulai bertindak jahat karena alat yang ditembakkan oleh Scourge. Dan pada
pada akhirnya Aerosaurus merebut potongan Transwarp yang tersisa dan memberikannya kepada Scourge. Karena Aerosaurus yang menjadi jahat, akhirnya Optimus Primal tidak ada pilihan lain membunuh Aerosaurus. Singkat cerita, Scourge mengaktifkan Transwarp dan memanggil Dewa Unicorns. Akhirnya para Autobots dan Maximals bekerja sama untuk mengalahkan bangsa Terrorcorns dan juga Dewa Unicorns. Elena menjelaskan bahwa dirinya bisa menonaktifkan Transwarp melalui kode-kode yang dia temukan. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara ketiga bangsa tersebut. Singkat cerita, Mirage terpojok dan hampir mati atau sudah sekarat gitu. Lalu Mirage mempercayakan tubuhnya untuk dijadikan armor oleh Noah. Akhirnya Noah dan Mirage pun bersatu. Elena pun berusaha memecahkan kode agar Transwarp dapat dinonaktifkan dan berhasil. Tiba-tiba Transwarp tersebut memancarkan energon yang sangat besar. Karena pancaran energon yang sangat besar, ketika Transwarp diaktifkan, maka pancaran energon tersebut mampu untuk menghidupkan Bumblebee. Bumblebee pun ikut bertarung bersama Autobots dan Maximals. Karena Dewa Unicorn sudah mendekati bumi, jadi tidak ada pilihan lain gitu. Walaupun sudah dinonaktifkan, jadi sudah tidak ada pilihan lain, dan Optimus Prime mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Transwarp. Karena ketika Transwarp tersebut dihancurkan, maka akan terjadi ledakan dan kemungkinan Optimus Prime akan mati. Singkat cerita, Transwarp pun hancur dan Dewa Unicorns pun menghilang, tetapi para Autobots tidak bisa balik ke planet asalnya karena Transwarpnya yang sudah hancur. Dan pada akhirnya Optimus Prime itu hampir mati ya guys, kesedot sama portal yang dibuat oleh Transwarp tersebut. Jadi hampir kesedot dan hampir mati juga gitu. Tetapi Optimus Prime berhasil diselamatkan oleh Optimus Primal dan juga Noah. Akhirnya mereka bertiga pun kabur, yaitu Optimus Primal, Optimus Prime, dan Mirage itu kabur karena tempat tersebut akan hancur karena udah mulai kesedot semua gitu guys, tempat-tempat untuk mengaktifkan Transwarp tersebut. Lalu mereka semua berhasil kabur dan berhasil mengalahkan Dewa Unicorns. Optimus Primal menjelaskan bahwa suatu saat nanti Dewa Unicorns akan balas dendam kepada bangsa Autobots dan bangsa Maximals. Tetapi Optimus Prime justru malah menantang balik gitu kepada Dewa Unicorns. Kalau pengen balik ya balik aja gitu ke bumi gitu. Kita tidak akan takut dan akan melawan Dewa Unicorns tersebut kalau emang beneran balik gitu. Akhirnya semua pun berjalan normal dan semua berakhir dengan bahagia, dan akhirnya Noah pun pulang ke rumahnya dan berusaha mencari pekerjaan untuk membiayai adiknya. Jadi ancaman dari planet lain itu sudah nggak ada lagi ya guys, atau ancaman dari Dewa Unicorns itu udah nggak ada lagi. Ketika ingin melamar kerja, Noah melihat berita bahwa Elena menemukan sebuah tempat kuno di Peru. Padahal tempat tersebut adalah misi dirinya mencari Transwarp ya guys. Dan Elena pun menjadi terkenal karena hal itu. Ketika ingin melamar kerja, Noah kaget karena atasan dari Noah mengetahui aksinya bersama Autobots. Akhirnya atasan dari Noah tersebut menjelaskan bahwa dirinya berasal dari perkumpulan militer bernama G.I. Joe, yang artinya film Transformers selanjutnya akan crossover dengan film G.I. Joe yang ada The Rock-nya gitu. Dan gue sangat excited banget nanti bakalan gabung gitu guys, Transformers dan juga The Rock gitu. Kayak gimana gue juga penasaran gitu, karena filmnya nanti bakalan nyambung dan crossover. Dan di post credit scene ternyata Mirage itu masih hidup ya guys, nggak mati, dan film pun tamat. Oke guys, itu dia alur cerita dari film Transformers Rise of the Beasts. Bagaimana menurut kalian filmnya? Komen di bawah apakah bagus atau tidak. Dan nanti gue bakalan bahas alur cerita dari film The Flash ya guys. Nanti ditunggu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya. Thank you untuk yang udah nonton. Goodbye and dadah.